Saya ucapkan selamat sore dan selamat kita beribadah kepada Tuhan. Kita mau siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bawa setiap ibadah kita ini ada pertemuan yang intim antara Tuhan dengan kita. Kita mau angkat pujian. Kau sungguh indah. Dan kita akan memulaikan ibadah ini dalam nama Yesus. dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau kami ada. Karena Engkau Jesus
kami seperti saat ini. Jesus, mari kita agungkan namanya. Melalui pujian kita ungkapkan pengagungan kita kepadanya. Haleluya, Jesus. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama Engkau. Segala kemuliaan Engkau yang punya Tuhan. Inilah kami, Jesus. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau layak yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau layak, Jesus. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Haleluya, haleluya. Kami kagum akan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau Allah yang layak dipuji. Engkau Allah yang layak disembah. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami, Tuhan. Bukti bahwa kasih-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Kalau kami masih ada sampai hari ini, Tuhan. Bukti bahwa Engkau sangat baik dalam kehidupan kami, Tuhan. Tidak ada yang dapat kami bawa di hadapan-Mu, Tuhan. Benar. Selain kami memuji dan memuliakan, menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Amin. Kami mau bawa hidup kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Amin. Tuhan, berkati jalannya ibadah ini Terima kasih. dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu, Terima Bapa. kasih ya Yesus. Berdoa, Tuhan,
buat setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan di saat sore hari ini Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu yang luar biasa Amin. turun di atas kami Tuhan, memenuhi hati kami. Bahkan suasana surga ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami meyakini bahwa Engkau hadir di tempat ini, melawat setiap hati yang terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Berkati setiap umat-umat Tuhan mungkin yang ada di perjalanan Tuhan. Biarlah Engkau tibakan di tempat ini dengan keadaan selamat Tuhan. Biar kami sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami mengucap syukur Tuhan. Kami buka ibadah pada saat sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Kita tetap bangkit berdiri ya. Kita katakan ya. Kita sorakan haleluya 2 kali. Tapi dengan iman, dengan semangat kita akan puji Tuhan. Karena dalam pujian ada berkat yang sudah disediakan oleh Tuhan. Kita sorakan haleluya ya 2 kali. 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Allah. Kita duduk ya. Silakan duduk. Kita mau angkat pujian Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Amin, oh Tuhan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Amin. Mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia.
bangkit berdiri. Di hadapan kita sudah ada ya darah dan tubuh Yesus. Itu sangat dan sangat berkuasa. Kalau dulu ya, semasa saya masih remaja dan saya mau awal-awal masuk di GBDI, kalau ada hamba Tuhan yang berkata, itu darah, itu tubuh yang sudah dipecah-pecahkan dan darah tercurah, itu kadang saya itu gini, masa iya ya, gini, masa iya ya. Ternyata darah Tuhan Yesus dengan tubuh darah Yesus yang sudah diberikan kepada kita, dia sudah disalib, itu luar biasa. Saya pernah mengalaminya ya, oleh kuasa tubuh dan darahnya, benar-benar nyata, sehingga saya benar hamba Tuhan itu ya. Mari kita, semua kita ya, asal kita percaya saja, apa yang menjadi iman kita saat ini, itu yang jadi. Di hadapan kita sudah ada ya, kita sudah ditawarkan oleh Tuhan, dan kita tangkap semua apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Iman kita itulah yang akan menjadikan semuanya menjadi nyata. Mari kita bawa apa yang ada dalam hidup kita dan kita katakan, bilur Yesus berkuasa untuk mengubah kehidupan kita. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Kita katakan, asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Bilurnya, 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 bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Amin. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus asal percaya saja. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus. Sekali lagi, asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Kita katakan amin. Haleluya, 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 oh, haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Amin. Selama-lamanya dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Dan kasihnya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kasihnya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 oh, haleluya, 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 haleluya. Inilah Tuhan, inilah iman kami kepada Engkau. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita semua bangkit berdiri ya. Kita akan baca ayat sepekan kita. Kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. 2, 3. Ibrani 10 ayat 20.
Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia memundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Amin. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang memundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin. 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 Kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian hikmat. Bersyukur ya, bersyukur. Kita ada Tuhan, diberikannya kita hikmat. Sehingga kita mengerti akan jalan-jalan Tuhan. Kita mengerti apa yang harus kita buat dan apa yang harus kita hindari. Bersyukur karena hikmatnya diberikannya kepada kita. Asal kita memintanya. Terus kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita imani bahwa di situ hikmat Tuhan akan dinyatakan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami membuka hati kami untuk hikmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Yesus. Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Mulia, sungguh tak ternilai. Amin. Ku mau di dalam-Mu dan Kau di dalamku. Pimpin hidupku kepada jalan-Mu. Yesus, ajaib perbuatan-Mu. Tak terselami pikiranku. Glory. Ku mau di dalam-Mu dan Kau di dalamku. Ajarku dalam kebenaran-Mu. Amin. Yesus, hikmat-Mu tiada terselidiki, yang mampu mengubah pemikiranku. Hikmat-Mu tiada terselami, yang akan menuntun jalan-jalanku. Hikmat-Mu mengubahkan hidupku sekarang. Ajarku untuk mengerti hikmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Glory, terima kasih. Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Mulia, sungguh tak ternilai. Amin. Kita katakan, ku mau di dalam-Mu dan Kau di dalamku. Pimpin hidupku kepada jalan-Mu. Glory. Yesus, ajaib perbuatan-Mu. Tak terselami pikiranku. Yesus, kami mau di dalam-Mu. Ku mau di dalam. Inilah kerinduan kami, Yesus. Dan Kau terima kasih ya Yesus. Ajarku dalam kebenaran-Mu. Glory. Hikmat-Mu tiada terselidiki, yang mampu mengubah pemikiranku.
Ada satu firman Tuhan yang mengatakan, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Pengetahuan itu adalah hikmat Tuhan. Dengan hikmat Tuhan, semua menjadi mudah. Dengan hikmat Tuhan, jalan-jalan hidup kita menjadi terang. Kita katakan dengan kesungguhan hati, Tuhan, kami perlu hikmat-Mu. Tema hikmat ini luar biasa Tuhan. Mampu mengajari kami keputusan-keputusan apa yang kita ambil. Terima kasih Yesus. Kita katakan dengan iman sekaligus menjadi pengakuan kita. Kerinduan kita, hikmat Allah memenuhi semua kita. Hikmat-Mu tiada terselidiki, yang mampu mengubah pemikiranku. Hikmat-Mu tiada terselami, yang akan menuntun jalan-jalanku. Hikmat-Mu mengubahkan hidupku sekarang. Ajarku untuk mengerti hikmat-Mu. Hikmat-Mu tiada terselidiki, yang akan mengubah pemikiranku. Hikmat-Mu tiada terselami, yang akan menuntun jalan-jalanku. Hikmat-Mu mengubahkan hidupku sekarang. Ajarku untuk mengerti hikmat-Mu. Hikmat-Mu kami perlu. Hikmat-Mu. Terima kasih Yesus. Amin, amin. Yang mampu mengubah pemikiranku. Hikmat-Mu tiada terselami, yang akan menuntun jalan-jalanku. Hikmat-Mu mengubahkan hidupku sekarang. Ajarku untuk mengerti hikmat-Mu. Hikmat-Mu mengubahkan hidupku sekarang. Ajarku untuk mengerti hikmat-Mu. Dengan kesungguhan hati kita katakan, hikmat-Mu. Amin. Mengubahkan hidupku sekarang. Ajarku untuk mengerti hikmat-Mu. Ibu Sela nanti yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Satu kerinduan kami Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya
yang hidup dalam hikmat Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan menyertai kehidupan kami. Supaya setiap keputusan yang kami ambil seturut dengan kehendak Tuhan. Kami tidak mengecewakan hati-Mu Tuhan. Kami tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada Tuhan. Berikan kami hikmat berjalan dalam iman-Mu Tuhan. Kuatkan teguhkan iman kami di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami sudah menaikkan setiap pujian kami. Biarlah Engkau bertata terus atas pujian kami Tuhan. Tuhan yang hadir di tempat ini memberkati kami. Mencurahkan hikmat-Mu. Memberkati setiap kami yang datang saat sore hari ini Tuhan. Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki ada pengurapan Tuhan yang tercurah atas hamba-Mu Tuhan. Apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan untuk kami yang lemah, menjadi ingat-ingatan untuk kami, menjadi penghiburan untuk kami yang susah Tuhan, menjadi kesembuhan untuk kami yang sakit. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini, Engkau memberkati kami, Engkau memulihkan kami, Engkau menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berserah kepada Engkau Tuhan. Ini doa kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua yang hadir di malam hari ini, di sore hari ini ya, masih sore. Kita di bulan ini kita kembali lagi dengan tema yang baru. Kalau bulan lalu kita bicara tentang apa? Tuhan hadir. Sekarang kita bicara tentang hikmat. Hikmat. Kita bicara tentang hikmat. Kalau kita bicara tentang hikmat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya menemukan arti yang pertama, di dalam hikmat itu ada kebijaksanaan. Di dalam hikmat ada kebijaksanaan. Di dalam kebijaksanaan itu ada kepandaian, ada mahir. Tadi saya waktu cari dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ini ya, saya cari hikmat yang muncul cuma 2 kata, kebijakan dan kearifan. Saya bingung loh, kebijakan, kearifan. Saya harus cari lagi arti katanya. Kebijakan itu kepandaian, mahir. Sedangkan kearifan itu cerdik, cerdas, pandai. Ada daya pikir di dalamnya. Itulah kecerdasan, itulah kearifan. Saya yakini dan percaya Tuhan menciptakan setiap kita manusia ini punya daya pikir yang begitu spesial. Punya daya pikir yang hebat. Pandai, kita semua ini manusia yang pandai. Kita semua ini manusia yang cerdas. Kita semua ini manusia yang cerdik. Itulah manusia. Ketika saya cari kecerdasan, kecerdikan manusia, sebenarnya bukan saja saat ini, tetapi pada zaman Adam dan Hawa pun, mereka pun adalah orang-orang yang cerdas dan cerdik. Kita coba lihat ayat kita. Kecerdasan manusia yang Tuhan ciptakan, kepintaran, kepandaian, kemahiran, kecerdikan yang Tuhan berikan bagi manusia. Di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15. Kita baca sama-sama ya. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 15. 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Untuk mengusahakan Taman Eden, untuk memelihara Taman Eden, butuh namanya kecerdasan. Butuh namanya kepintaran. Untuk mengelola sesuatu, ada namanya daya pikir yang hebat. Tidak sembarangan. Tetapi juga daya pikir ini kita bisa temukan di Adam dan Hawa, ada daya pikir yang ternyata
menghasilkan sesuatu yang negatif. Di pasal 3 ayat 6 sampai 10. Tadi yang pertama di pasal 2 ayat 15, mereka daya pikirnya cerdas, pandai untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Tetapi di pasal 3 ayat 6 sampai 10, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka, apa di sini dikatakan? Mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat untuk ayat 8 dikatakan untuk menutupi ketelanjangannya. Lalu di ayat 8 dikatakan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, apa yang dilakukan mereka? Bersembunyi. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Kita kembali ke ayat yang ke-6. Kepintaran manusia, kepintaran Adam dan Hawa, ketika mereka sudah memetik buah dari pohon yang dilarang. Dikatakan di sini, ayat 7, coba ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ini pintar mereka. Dari mana Tuhan mengajar untuk menutupi ketelanjangan? Padahal Tuhan memberikan mereka adalah penuh dengan kemuliaan. Tidak ada namanya ketelanjangan. Tetapi kepandaian, kepintarannya yang pertama di sini. Mereka bisa menemukan sesuatu untuk menutup ketelanjangan. Lalu yang kedua di ayat 8 dikatakan, ketika mereka dengar langkah Tuhan, mereka bersembunyi di antara pohon-pohonan dalam taman. Ini pintar, ini cerdik. Cerdiknya di mana? Mereka berharap Tuhan tidak tahu. Pintar, cerdik. Di dalam kehidupan manusia, Tuhan memberikan namanya hikmat manusia. Memberikan namanya kepintaran. Memberikan namanya kecerdikan, kecerdasan, pandai. Tadi di pasal 2 dikatakan Tuhan menaruh di Taman Eden. Adam dan Hawa disuruh mengusahakan. Disuruh menjaga, memelihara. Ada namanya kepintaran, kepandaian. Lalu ketika mereka tahu mereka jatuh dalam dosa, mereka telanjang, ada namanya daya pikir yang kuat untuk bagaimana mereka menutupi tubuhnya. Lalu ketika mendengar suara Tuhan, di situ pun mereka punya daya pikir yang kuat untuk mereka bersembunyi. Berharap Tuhan tidak tahu. Di sini ketika saya, mungkin ini sederhana ya. Oh ternyata Adam dan Hawa sangat pintar sekali. Sangat pandai sekali. Hikmat manusianya begitu besar. Setiap kita semua Tuhan juga berikan kepintaran, kepandaian, perasaan. Tetapi yang jadi pertanyaan bagi kita semua, yang kita pakai dalam kehidupan kita, ini hikmat yang sama seperti Adam dan Hawa, hikmat manusia atau hikmat Allah yang dipakai. Saya akan, pembahasan yang pertama saya akan menjelaskan perbedaan antara hikmat manusia dengan hikmat Allah. Kalau hikmat manusia, saya juga cari tadi, memiliki arti suatu kemampuan yang sudah ada secara lahiriah, yang telah ada dalam kehidupan manusia, yang bisa digunakan untuk berpikir, untuk bertindak secara bebas. Kemampuan secara lahiriah yang sudah ada dalam kehidupan kita, untuk kita berpikir, untuk kita bertindak, untuk kita memutuskan segala sesuatu secara bebas, itulah hikmat manusia. Tetapi berbeda dengan hikmat Tuhan membiarkan roh Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita,
atas diri kita yang memberi kemampuan untuk memahami kehendak Tuhan. Itulah apa tadi? Hikmat Tuhan. Beda ya, kalau hikmat manusia secara lahiriah sudah ada dan hidup dalam kita, dan kita bisa gunakan secara bebas untuk berpikir, untuk bertindak, untuk memutuskan sesuatu atas hidup kita secara bebas. Tetapi kalau hikmat Allah membiarkan roh Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita, bukan hanya bekerja dalam hidup kita, tetapi bekerja di atas hidup kita, di atas kehendak kita, yang memberi kemampuan untuk memahami kehendak Allah. Menilai sesuatu, merencanakan sesuatu, dan bertindak benar di dalam Tuhan. Itulah hikmat Tuhan. Itulah hikmat Tuhan. Setiap kita punya kepintaran, kepandaian. Tetapi mana yang kita pakai? Hikmat manusia atau hikmat Tuhan? Dalam memutuskan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dalam kita bersosialisasi, dalam kita bertindak, dalam kita berusaha, dalam kita bekerja, dalam kita menghadapi tantangan. Hikmat mana yang kita pakai? Hikmatnya manusia atau hikmatnya Tuhan? Hikmatnya manusia atau hikmatnya Tuhan? Lalu bagian yang kedua yang kita akan belajar di malam hari ini. Tadi yang pertama perbedaan, sebelum kita masuk tentang hikmat manusia dan hikmat Tuhan, kita harus tahu perbedaannya terlebih dahulu. Oh ya, tema saya belum sampaikan ya. Subtema saya di malam hari ini, hikmat manusia versus hikmat Tuhan. Sederhana sekali. Hikmat manusia versus hikmat Tuhan. Poin yang bagian yang kedua, yang saya ingin sampaikan di malam hari ini, seberapa pentingnya sih kita harus memiliki hikmat Tuhan dalam kehidupan kita, seberapa pentingnya kita memiliki hikmat Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kalau namanya hikmat manusia kita sudah miliki secara natural. Kita sudah miliki secara lahiriah, hikmat manusia, kepandaian. Bahkan orang yang di luar Tuhan pun, orang ateis pun mereka punya kepintaran, kepandaian. Tetapi bagi kita yang percaya di dalam Tuhan, kita punya hikmatnya Tuhan. Bagi kita yang tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan hadir dalam kita, kita punya hikmatnya Tuhan. Seberapa penting hikmat Tuhan itu dalam hidup kita. Hikmat Tuhan itu sangat mempengaruhi aspek kehidupan kita. Saya di sini ada membagikan contoh-contoh secara sehari-hari yang biasa kita lakukan. Yang pertama, mempengaruhi aspek kehidupan dalam berkata-kata. Hikmat Tuhan mempengaruhi aspek kehidupan dalam berkata-kata. Coba kita buka ayat kita di dalam Yakobus pasal 3. Yakobus pasal 3. Yakobus pasal 3. Yakobus pasal 3 ayat yang kelima, lalu lompat ayat yang ke-9 dan 10. Yakobus pasal 3 ayat 5, lalu lompat ayat 9 dan ayat 10. Demikian juga lidah walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat 9 dan 10, dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk, hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Kalau kita boleh lihat dari versi firman Allah yang hidup, ayat yang kelima, tolong siapa Weni ya tadi ya. Dari versi firman Allah yang hidup, ayat 5. Ayat 5, demikian juga lidah adalah sebuah benda yang kecil, tetapi betapa hebat akibat yang dapat ditimbulkannya. Hutan besar dapat terbakar oleh bunga api yang kecil. Demikian juga lidah adalah sebuah benda yang kecil, tetapi betapa hebat akibat yang bisa ditimbulkannya.
Lidah kita ini termasuk kecil dibanding anggota-anggota tubuh. Termasuk kecil, salah satu anggota yang kecil. Tetapi firman Allah yang hidup katakan, tetapi betapa hebat akibatnya. Betapa hebat akibatnya yang dapat ditimbulkan. Dengan lidah, ayat 9-10 dikatakan, dengan lidah kita bisa memuji Tuhan. Dengan lidah kita bisa memuliakan Tuhan. Dengan lidah kita bisa mengagungkan Tuhan. Dengan lidah kita bersorak-sorak karena kebaikan Tuhan. Dengan lidah kita bisa memuji, memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Tetapi dengan lidah juga, tadi ayat 10 katakan bisa mengutuk, bisa merusak perasaan seseorang. Dengan kata-kata kita bisa menguatkan orang. Tetapi dengan kata-kata kita juga bisa melemahkan orang. Dengan kata-kata kita bisa membuat kebencian. Dengan kata-kata kita bisa membuat sesuatu yang besar. Berdampak besar sekali dengan lidah kita. Hati-hatilah dengan lidah kita. Kalau kita mau melihat contohnya ya, kisahnya Saul dan Daud, kita buka di dalam di mana itu ya? Kok saya hilang ini catatan saya. Satu Samuel pasal yang ke-18. 1 Samuel pasal 18. Ayat yang ke-6 sampai 9 saja. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana. Dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing, ayat 7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu, akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Hanya dengan kata-kata, hanya dengan nyanyian Saul pun menjadi marah. Bukan hanya itu, saya sempat tanya sama istri saya, ketika Daud dikejar-kejar untuk dibunuh, kira-kira yang benci itu Saul atau bangsa Israel? Kalau Bapak Ibu jawabnya siapa? Saul atau bangsa Israel yang benci? Hah? Saul ya, yang benci Saul. Tetapi yang mengejarnya siapa? Saul dan seluruh seluruh pasukan ya. Yang benci adalah hanya Saul sebenarnya. Tetapi dengan perkataan, apapun yang dikatakan Alkitab tidak dengan jelas menyampaikan, tidak dengan jelas menuliskan kebencian yang diberikan, yang diberitakan oleh Saul, sehingga bangsa Israel bisa menjadi marah dan benci kepada Daud. Tetapi dari kisah ini sebenarnya apa sih salahnya Daud? Enggak ada ya salahnya Daud. Daud tulus, murni untuk memberi kemenangan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi hanya dengan nyanyian membuat Saul benci. Hanya dengan nyanyian membuat Saul amarah, dengki sekali kepada Daud. Bahkan Daud sampai dikejar-kejar, gak tahu apa yang dikatakan oleh Saul kepada bangsa Israel. Tetapi hati-hatilah, dari kisah ini hati-hatilah dengan lidah kita. Dengan lidah kita bisa pakai memuji Tuhan. Lidah kita bisa pakai mengagungkan nama Tuhan. Tetapi lidah kita bisa kita juga pakai untuk melemahkan orang, melemahkan iman orang. Dengan lidah kita bisa membuat iman seseorang tersandung. Dengan lidah kita bisa membuat seseorang bisa hancur. Dengan lidah kita bisa membuat kebencian.
Bahkan istri saya, waktu saya, kan biasanya kalau saya firman selalu, nih coba kamu baca, apa yang salah menurut kamu? Istri saya bilang, ada satu kisah yang lagi viral ya, yang perdebatan tentang apa itu, kue apa itu? Lapis, kue apa itu? Kue itu yang satu bilang, oh ini seperti ini seperti ini, dicoba, oh ini rasanya seperti ini gak enak, ini rusak. Bahkan orang ini membagi makanan yang basi, tidak baik. Padahal sebenarnya tidak. Jadi sangat bahaya sekali sampai mengakibatkan usahanya hancur, usahanya parah, usahanya sepi. Akibat perkataan. Dalam kehidupan kita berhati-hatilah dengan kita menggunakan kata-kata. Jadikanlah mulut yang kita pakai untuk memuji Tuhan. Jadikanlah mulut yang kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Jadikanlah mulut yang kita pakai untuk membangkitkan kekuatan di dalam iman seseorang. Orang yang lagi dalam keterpurukan, orang yang lagi dalam permasalahan. Kita perkuat. Tuhan Allah yang sanggup, Tuhan itu Allah yang berkuasa. Perkatakan hal-hal yang positif. Perkatakanlah hal-hal yang positif. Perkatakanlah hal-hal yang membangun. Perkatakanlah hal-hal yang menjadi berkat. Hikmat Tuhan mempengaruhi aspek kehidupan dalam berkata-kata. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita menerima hikmat Tuhan, perkataan yang selalu muncul adalah perkataan yang selalu memberkati. Lalu yang kedua, hikmat Tuhan mempengaruhi aspek kehidupan di dalam berkelakuan. Saya tiba-tiba keinget satu ayat. Gimana ya? Ibrani pasal 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang kedua, dari ayat ini dikatakan banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi, banyak orang yang matanya memandangi kita, mengawasi kita, tingkah laku kita, sikap kita, perbuatan kita. Banyak orang yang mengawasi kita semua. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin banyak orang menuntut kita untuk kita berkelakuan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Semakin kita hidup di dalam Tuhan, semakin ada namanya perubahan-perubahan yang diminta oleh orang lain untuk itu pun kita kerjakan. Sekali lagi, dalam bersosial, kita tidak hanya berinteraksi dengan orang, bukan hanya dengan lidah saja, bukan hanya dengan perkataan saja, tetapi kita juga bertindak sesuatu, melakukan sesuatu, dan itu terlihat oleh banyak orang. Contohnya saja, saya sama istri saya di kamar. Saya di kamar gak mungkin saya hanya ngomong, gak mungkin. Saya pasti akan bertindak sesuatu, melakukan sesuatu. Mengerjakan sesuatu. Dan ketika ada sesuatu yang tidak berkenan pasti istri saya akan marah. Kamu kok seperti ini sih? Kamu kok melakukan ini sih? Dan banyak orang juga di sekitar kita yang akan memandang kita, oh kamu ini kan rajin ya ke gereja ya. Kamu ini kan hidup di dalam Tuhan ya. Semakin kita hidup di dalam Tuhan, semakin orang menyoroti kehidupan kita dan melihat kita. Apakah hidup kita berdampak atau tidak berdampak. Berdampak atau menjadi batu sandungan. Kita buka Yakobus 3 ayat 13. Dari Yakobus 3 ayat 13. Yakobus 3 ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Kalau dari terjemahan firman Allah yang hidup, coba. Yakobus 3 ayat 13. Yakobus 3 ayat 13.
Jika saudara bijaksana, tempuhlah jalan hidup yang baik, supaya perbuatan yang baik sajalah yang akan saudara lakukan. Dan jika saudara tidak menyombongkan perbuatan baik itu, maka saudara benar-benar bijaksana. Ayat ini ada kata-kata demikian. Jika saudara bijaksana, tempuhlah jalan hidup yang baik, supaya perbuatan baik sajalah yang akan saudara lakukan. Jadi dikatakan demikian. Jika kita beranggapan bahwa kita ini bijaksana, kita ini berhikmat, kita ini hidup di dalam Tuhan, tempuhlah jalan hidup yang baik. Supaya hanya perbuatan yang baik yang kita akan kerjakan dan itu bisa dilihat oleh banyak orang. Tetapi tidak banyak juga ada orang yang semakin dekat dengan Tuhan, kadangkala hidupnya menjadi batu sandungan kadangkala. Kadangkala kita, ya namanya kita manusia, ada kalanya kita kalah, ada kalanya kita lemah, ada kalanya kita tidak sanggup. Tetapi yang orang lihat, orang yang menjadi patokan orang dalam kehidupan kita, kamu itu udah dekat sama Tuhan ya harus kuat. Kamu udah dekat sama Tuhan harus jadi seperti Tuhan. Tetapi semakin kita hidup tinggal di dalam Tuhan, semakin kita memiliki hikmat Tuhan, perbuatan-perbuatan yang muncul itu akan selalu perbuatan-perbuatan baik yang nampak. Ayat 14 sampai 16. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri. Dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia. Dari nafsu manusia dan setan-setan. Ayat 17, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Dan segala macam perbuatan jahat. Kalau kita baca ya, dari 13, 14, 16 sampai 18, kita akan menemukan ternyata di situ ada perbedaan cara kehidupan, ada perbedaan cara hidup antara orang yang berhikmat manusia dengan orang yang berhikmat Tuhan. Ayat 14 sampai 16 dikatakan di situ jelas sekali hal-hal yang muncul dari hikmat manusia dan itu datangnya dari siapa tadi? Datangnya dari nafsu manusia dari si setan. Tetapi ayat 18, kita lihat ayat 18. Dan buah yang terdiri dari kebenaran, nah sekali lagi. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan apa? Damai. Jadi buah dari kebenaran akan memunculkan sesuatu yang berakibat damai, berakibat baik. Itulah hikmat dari Tuhan. Amsal 2 ayat 1 sampai 5, coba buka. Amsal 2 ayat 1 sampai 5. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya jika engkau berseru kepada pengertian, dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Semakin kita menyimpan perintah Tuhan, semakin kita memperhatikan hikmat dari Tuhan, mencenderungkan hati kita kepada kepandaian yang daripada Tuhan. Ayat 5 katakan, engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Allah. Tindakan-tindakan kita muncul bahwa kita ini mengerjakan perbuatan-perbuatan yang mengenal Allah. Dan yang muncul adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Ayat yang ke-9. Ketika kita
Ketika kita memperoleh pengertian tentang takut akan Allah dan mendapatkan pengenalan akan Allah yang benar, di sini dikatakan ayat 9 katakan, maka engkau akan mengerti tentang apa? Yang pertama, kebenaran. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, kejujuran. Yang keempat, bahkan setiap jalan yang baik. Semakin kita menyimpan perintah Tuhan, memperhatikan hikmat ajaran didikan Tuhan, mencenderungkan hati kita kepada kepandaian dari Tuhan, bahkan kita mencari hikmat itu. Tadi dikatakan ayat 4, dikatakan seperti mencari perak, seperti mengejar harta yang terpendam. Maka ayat 9 katakan, engkau akan mengerti tentang namanya kebenaran, keadilan, kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Ketika kita mengerti kebenaran, kita mengerti keadilan, kita mengerti kejujuran, kita mengerti setiap jalan yang baik, maka yang muncul adalah hal-hal yang baik selalu. Begitu pentingnya hikmat Tuhan itu untuk kita miliki. Hikmat manusia, tadi dikatakan hikmat manusia hanya memunculkan hawa nafsu manusia. Hanya memunculkan kesenangan daging, itu yang muncul dan terlihat banyak orang yang mengawasi kita. Tetapi hikmat Allah akan membuat kita mengerti kebenaran, mengerti keadilan, mengerti kejujuran. Bahkan setiap jalan yang baik itulah yang kita tempuh setiap hari, setiap waktu melalui tindakan kita dan banyak orang diberkati melalui kehidupan kita. Bukan menjadi batu sandungan tetapi diberkati karena perbuatan baik yang kita kerjakan. Begitu pentingnya hikmat Allah itu. Tadi dari ucapan saya belum sampaikan ya. Saya pernah satu saat, mungkin sepele ya, namanya manusia. Kok lagi ini marah. Saya pernah ditegur sama Aini. Saya pernah marah dan saya bilang sama Timothy kamu itu anak siapa sih? Padahal Timothy itu anak saya. Kok nakal kamu? Ya saya pun dulu ya nakal. Tetapi istri saya pernah menegur saya bilang gini, Han jangan pernah bilang Timothy nakal ya. Katakan terus Timothy itu anak baik, anak penurut. Karena ketika dibilang anak nakal, apalagi seandainya dapat nilai jelek, kamu tuh ya apa sih? Kok nilaimu jelek? Gak pintar kamu. Kadang namanya anak bisa sakit hati dengan perkataan seperti itu. Tetapi biarlah hikmat Tuhan itu selalu ada. Bukan hanya memenuhi hidup kita. Tapi ada di atas hidup kita yang memimpin kita. Lidah kita menjadi berkat buat banyak orang. Perbuatan kita menjadi berkat buat banyak orang. Dan nama Tuhan dimuliakan. Lalu yang ketiga, hikmat Tuhan ini mempengaruhi aspek kehidupan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Saya cari lagi tentang apa lagi ya. Ya namanya hidup pasti ada namanya tantangan kehidupan. Tetapi hanya hikmat Tuhan yang akan membuat kita mampu menjadi kuat. Ada satu hal yang kita harus yakini dan sepakati bersama. Bahwa kebenaran adalah jalan yang benar. Jadi kebenaran itu jalan yang benar untuk kita bisa memperoleh yang terbaik. Amsal 3 ayat 5, coba. Yang ketiga, hikmat Tuhan mempengaruhi aspek kehidupan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Amsal 3 ayat 5 dikatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekali lagi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pengertianmu sendiri ini pun memiliki arti hikmat manusia. Jangan bersandar kepada hikmat manusia, tetapi bersandarlah, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Sebagai manusia, saya tadi awal katakan ya, kita punya hikmat, kita punya daya pikir, kita punya kepandaian, kita punya kecerdasan, kita punya ide, kita punya kreativitas. Terkhususnya dalam menghadapi tantangan kehidupan yang itu mungkin sulit bagi kita, kadang-kala kita langsung berpikir otak,
cepat. Ini gimana caranya kita bisa keluar dari masalah ini? Gimana caranya? Tetapi ayat ini kembali lagi mengingatkan kepada kita, jangan bersandar kepada pengertian manusia. Jangan bersandar kepada hikmat manusia, tetapi percayakanlah kepada Tuhan. Kita boleh, karena dengan hikmat manusia, Tuhan bisa pakai menjadi alat untuk menyatakan yang terbaik juga. Tetapi bukan berarti kita dengan hikmat manusia, udah tanpa Tuhan aku bisa sanggup, tanpa Tuhan aku mampu. Tidak seperti itu. Pastikan bahwa hikmat yang kita miliki selaras dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jangan hanya bersandar pada pengertian kita sendiri. Segala keputusan yang kita buat, kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, jangan kita kerjakan. Segala keputusan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan sama sekali untuk kita ambil keputusan itu. Tetapi segala keputusan yang kita buat dengan sesuai kebenaran firman Tuhan, itu pasti yang terbaik, pasti kita terima. Contoh sederhananya, beberapa bulan lalu yang viral ya, lagi viral banyak yang bunuh diri, beberapa bulan lalu, tahun lalu akhir ya mungkin ya, atau kapan? Yang di Surabaya terjun dari apartemen, itu kapan? Apa di kampus dah? Lupa saya. Yang anak hamba Tuhan, anak pendeta, bunuh diri. Saya akan percaya orang yang patah semangat akan mengakibatkan dia berpikir singkat. Memutuskan dengan sederhana, dengan cepat. Sama seperti yang bunuh diri ini. Dia begitu penatnya menghadapi masalah, begitu besarnya dia menghadapi masalah, sampai akhirnya lebih baik aku mengakhiri hidupku. Padahal yang Tuhan inginkan bukan seperti itu. Di dalam Tuhan pasti ada solusi. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Cuma terkadang ketika kita menggunakan hikmat manusia, kita capek, kita nggak mampu, sampai akhirnya kita menyerah, kita give up, dan kita memutuskan dengan cara yang sederhana, yang akibatnya adalah sesuatu yang buruk. Tetapi ketika kita dalam permasalahan yang begitu beratnya, kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Manual book kita ketika kita dalam masalah, ya kita hanya ada dalam Tuhan. Saya punya jam digital ya, band, Huawei band. Di situ pernah suatu saat nggak tahu kenapa dia udah nyala, udah normal, udah bisa terhubung dengan HP. Ketika ada telepon, ada notifikasi muncul di HP, geter. Suatu saat dia nggak geter, saya bingung, kelabakan. Loh, kok nggak bisa nyambung? Ada orang telepon, berapa kali telepon kok nggak nyambung di jam saya. Sampai akhirnya saya bingung, saya mau cari kemana. Saya buka-buka lah manual book, gimana caranya ini. Saya restart dari ulangi lagi dari awal. Sampai akhirnya bisa. Sesuatu yang barang ketika kita sudah mentok, kita pasti akan cari dari manual book atau dari Google. Tetapi kehidupan kita, masalah yang kita hadapi, sesulit apapun, bagi kita mentok, yang kita cari siapa? Ya kembali lagi kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan solusinya? Menurut Engkau seperti apa Tuhan? Menurut kehendak-Mu apa yang aku harus kerjakan Tuhan? Kita buka, saya teringat di dalam Lukas pasal 8 ayat 22, Jumat lalu saya pelayanan di ibadah ucapan syukur salah satu jemaat. Lukas pasal 8 ayat 22, kita baca sama-sama ya, dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan muridnya, dan ia berkata kepada mereka, apa? Marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Ini kalau Bapak Ibu lihat dari Alkitab atau dari HP, ini kisahnya tentang apa? Kisahnya tentang apa? Angin ribut diredakan. Kok ada kata-kata lain? Angin ribut diredakan. Iya. Angin ribut diredakan ya. Tetapi yang saya tertarik ya, ayat ini katakan, Yesus naik ke dalam perahu bersama murid-murid, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Ini yang mengajak murid-murid atau Yesus?
Yang mengajak ini Yesus ya. Bukan murid-murid. Kalau murid-murid kan, Yesus ayo sini naik kapal, ayo kita bertolak ke seberang. Tapi ini enggak, Yesus naik ke kapal, Yesus katakan marilah kita bertolak ke seberang danau. Yang ngajak ini Yesus. Murid-murid hanya apa? Mengikut. Murid-murid hanya melok Yesus. Kira-kira murid-murid tahu enggak di tengah jalan ada badai topan? Enggak tahu ya, enggak tahu. Saya waktu persiapan ini juga saya baca-baca, wah ini bagus sekali ini. Kita di dalam Tuhan, kita ini mengikut Yesus, kita ini mengiring Yesus. Kita nggak tahu di tengah jalan kita menghadapi apa itu kita nggak tahu. Sedikit pun kita nggak ada yang tahu. Tetapi dari kisah itu, ketika murid-murid mengandalkan hikmat manusia, berusaha, wah kapal mau tenggelam. Namanya orang kalau naik kapal ya, kapal mau tenggelam, apa yang dilakukan? Airnya dikeluarkan. Ayo cepat keluarkan air, ambil ember, ambil timba, dikeluarkan cepat-cepat. Dengan usaha manusia, nggak sanggup, nggak mampu. Kapal hampir tenggelam. Padahal Yesus ada di mana? Coba next, ayat yang coba next, 23, 24. Lukas 8 ayat yang ke-23. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Jadi Yesus itu sebenarnya bersama-sama dengan murid-murid di satu perahu. Yesus tidak ada di perahu yang lain. Yesus tidak ada di tempat yang lain, tetapi di satu tempat, yaitu di dalam perahu. Di dalam kehidupan kita, perahu hidup kita berlayar itu bersama Yesus. Permasalahan yang kita hadapi, Yesus pun ada di situ. Cuma yang jadi pertanyaan, kita mau berseru sama Yesus atau menggunakan hikmat manusia? Begitu pentingnya kita punya hikmat dari Tuhan. Ketika dalam masalah, kita punya kemarin-kemarin Tuhan tolong dengan pengalaman bersama Yesus. Hikmat itu akan mengingatkan kita kepada, ayo kita kembali lagi kepada Yesus. Yesus itu sanggup menolong. Di sini kita melihat di ayat yang ke-24, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Guru-guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Ayat 25. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Jangan sampai di dalam menghadapi persoalan yang kita hadapi, seberat apapun yang kita hadapi, Tuhan Yesus mengatakan hal demikian kepada kita semua. Di manakah kepercayaanmu kepadaku, anakku? Kita ini ada di dalam satu perahu bersama Tuhan. Baik kondisi yang enak, baik kondisi yang baik, baik kondisi tidak enak, kondisi masalah, kondisi seberat apapun pergumulan kita, kita ini ada dalam satu perahu bersama Tuhan Yesus. Panggil loh Tuhan Yesus. Jangan pergunakan hikmat manusia, tapi pergunakanlah hikmat dari Tuhan. Dia adalah Allah yang setia dan sanggup. Di saat kita berbicara dan mengandalkan Tuhan dan berpegang pada firman Tuhan, pimpinan Tuhan itu luar biasa. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab apa? Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar. Tekankan di sini. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ada hikmat dari Allah supaya kita bisa menanggungnya. Ada hikmat dari Allah yang memberikan kita solusi. Ada hikmat dari Allah. Jangan pergunakan hikmat manusia. Jangan mengandalkan hikmat manusia. Tetapi andalkanlah Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Sebab Allah itu setia. Ia akan memberi kepadamu jalan keluar. Ia akan memberi kepadamu hikmat. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Lalu bagian yang terakhir. Tadi yang pertama,
perbedaan antara hikmat manusia dan hikmat Allah. Yang kedua, seberapa penting hikmat Allah dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, bagian yang terakhir, bagaimana kita bisa memperoleh hikmat Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa memperoleh hikmat Tuhan. Cuma ada satu cara, yaitu Amsal 2 ayat 6. Kita buka. Amsal 2 ayat yang ke-6. Kita sama-sama baca. Ayat yang terakhir ya, kita sama-sama baca. Amsal 2 ayat 6, 2, 3. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Sekali lagi, karena Tuhanlah yang memberi hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Hikmat Allah bersumber dari Allah sendiri. Kita intip sedikit saja perikopnya. Amsal pasal 9. Sebenarnya saya ingin bawa Amsal pasal 9. Tetapi ketika saya persiapan, tiba-tiba Tuhan kok mengarahkan yang lain. Sebenarnya saya ingin bawa Amsal pasal 9. Kita baca perikopnya aja ya. 2 dan 3. Undangan hikmat dan undangan kebodohan. Saya tertarik sama ini sebenarnya awal mulanya. Ada undangan hikmat, tapi juga ada undangan kebodohan. Kita perlu menyadari, ternyata di dalam hidup kita ini diperhadapkan sama dua hal ini. Undangan hikmat sama undangan kebodohan. Kita buka 2 ayat saja ya. Kata-katanya sama sebenarnya. Ayat 4 dan ayat 16. Ayat 4 dan ayat 16. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tak berakal budi katanya. Lalu ayat yang ke-16 juga sama kata-katanya. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tak berakal budi katanya. Jadi kata-katanya sama. Mengajak untuk kita untuk mau mengikuti hikmat atau kebodohan. Hikmat manusia atau hikmat Allah. Kalau kita nanti baca ya sendiri di rumah, di situ ada 2 macam hikmat Tuhan dan hikmat manusia yang diperhadapkan dalam kehidupan kita. Kita mau mengikuti yang mana? Kalau yang hikmat Tuhan, di dalamnya itu terdapat didikan, di dalamnya terdapat pengajaran, tetapi berujung tentang hidup. Tetapi ajakan undangan tentang hikmat manusia, di dalamnya ternyata, coba kita lihat di ayat 17-18. Ayat 17-18. Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi itu lezat rasanya. Ayat 18. Tetapi orang itu enggak tahu bahwa di sana ada apa? Arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Ini undangan yang hikmat manusia, undangan kebodohan. Kelihatannya enak, kelihatan enak. Air yang manis, roti yang dimakan, tetapi di dalamnya terdapat dunia orang mati. Tetapi hikmat Allah, undangan hikmat dan undangan hikmat Allah, ayat yang ke-5 sampai ayat ke-6. Marilah, makanlah rotiku, minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Ikutilah jalan pengertian. Yang satunya berbicara tentang makanan juga. Tetapi di dalamnya terdapat arwah-arwah dan dunia orang mati. Tetapi yang satunya undangan hikmat. Di dalamnya pengajaran. Pengajarannya di mana? Di sini dikatakan buanglah kebodohan. Ikutilah pengertian. Dengan tujuan supaya kamu hidup. Dalam kehidupan kita ada 2 undangan. Kita mau mengikuti untuk mengerjakan selalu hikmat manusia atau hikmat Allah. Tetapi percayalah ketika kita mengerjakan hikmat Allah. Hikmat yang memang berasal dari Allah. Didikan, ajaran. Tetapi itu akan membuat kita hidup. Perkataan kita memberkati, tingkah laku kita memberkati. Bahkan di dalam permasalahan kehidupan, kita tetap punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Hikmat manusia akan berujung kegagalan. Hikmat manusia akan berujung kerusakan. Hikmat manusia akan berujung kematian. Kejarlah selalu hikmat Allah. Datanglah pada Tuhan yang adalah sumber hikmat. Dan jadilah pribadi yang mau dididik, diajar pribadi yang takut akan Tuhan,
maka kita akan selalu menjadi pribadi yang hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kiranya di malam hari ini, namanya tantangan kehidupan, namanya kita bersosialisasi. Kita pasti mengucapkan kata-kata, kita pasti bertindak sesuatu. Bahkan dalam pergumulan kita pasti punya ide kreatif yang kita bisa gunakan untuk kita keluar dari masalah. Tetapi biarlah, gunakanlah hikmat Allah selalu dalam kehidupan kita. Hikmat manusia berujung sesuatu yang tidak baik, tetapi hanya hikmat Allah yang menjadikan kita tetap hidup. Saya rindu sebelum kita perjamuan ya, semua sudah mendapat ini anggur dan anggur hosti. Aduh. Persiapkan lagu Ku Telah Mati dan Tinggalkan ya, bukan dengan barang fana. Saya rindu kita angkat satu pujian, bukan dengan barang yang fana. Mati? Bassnya nyala enggak? Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti
Aku seperti yang Kau ingini. Saya rindu sebelum kita memakan dan minum anggur di malam hari ini, mari kita persiapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, anak-Mu Tuhan yang Kau telah tebus Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-Mu Tuhan yang telah Kau layakkan Tuhan. Kami rindu Tuhan menggunakan hidup kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah hikmat Allah itu yang selalu ada Tuhan dalam kehidupan kami. Yang selalu menyertai kami, mendidik kami, mengajar kami. Sehingga hidup kami, perkataan kami, tingkah laku kami Tuhan. Bahkan dalam menghadapi hal-hal kehidupan, kami tetap mampu menghasilkan hal-hal yang baik Tuhan. Tuhan, dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mengadakan perjamuan Tuhan. Biar Engkau kuduskan setiap kami semua Tuhan, layakkan setiap kami semua Tuhan. Biarlah makna perjamuan Tuhan itu ada dalam hati kami Tuhan, yang mengubah kami Tuhan, yang memberkati kami Tuhan. Setiap kami yang dalam sakit penyakit, Kau beri kesembuhan. Setiap kami yang dalam pergumulan, biarlah Tuhan Kau nyatakan yang terbaik Tuhan. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Meskipun secara fisik kami melihat ini hanya roti, hanya air anggur. Tetapi kami akan memaknai bahwa inilah tubuh dan darah Kristus yang sanggup untuk mengubah kami semua. Yang sanggup untuk memulihkan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami semua siap untuk mengadakan perjamuan di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita angkat roti kita, hosti kita. Dan saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan penuh ucapan syukur kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tinggi-tinggi anggur kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum anggur ini dengan penuh rasa ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu bagi kami semua. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tubuhnya terpecahkan bagi kita semua. Darahnya tercurah bagi kita semua. Untuk memberi yang terbaik bagi kita. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau baik, Kau baik, Kau baik Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, amin. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Sungguh heran darahnya, sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya amin. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur karena tubuh-Mu terpecah bagi kami. Kami bersyukur karena darah-Mu tercurah bagi kami Tuhan. Mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Melayakkan setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah yang setia dalam kehidupan kami. Engkau akan membebaskan kami dari segala kesusahan kami. Engkau akan membebaskan kami dari segala siasat iblis. Tuhan, jaga kami supaya kami selalu punya hikmat yang daripada Tuhan. Bukan hikmat manusia, bukan hikmat dunia. Tapi kami punya hikmat yang Tuhan berikan bagi kami.
Sehingga Tuhan kami terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga Tuhan kami terus hidup takut akan Tuhan. Takut untuk melakukan dosa. Tuhan, terus didik kami, terus ajar kami. Tegur kami kalau kami mulai melenceng daripada firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itulah terang bagi jalan kami. Karena firman-Mu itulah kekuatan kami. Karena firman-Mu itulah pengharapan kami. Ada janji-janji Tuhan. Ada didikan-didikan yang daripada Tuhan yang sanggup untuk mengubahkan setiap tingkah laku kami. Bukan sebagai orang yang bebal, bukan sebagai orang yang fasik, tetapi orang yang berkenan. Orang yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah setiap kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang ada. Kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Kami sudah menikmati perjamuan kudus-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau kami masih boleh memiliki kesempatan ini. Dan Tuhan, berkatilah hamba-Mu, Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan pakai seluruh kehidupannya, urapi dia Tuhan lebih dan lebih lagi ya Bapak. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan nyatakan berdaulat atas hidupnya. Terima kasih Tuhan. Seberapa kami yang hadir, kami semua sudah diberkati oleh firman-Mu, diberkati oleh perjamuan kudus-Mu. Dan Tuhan, kalau sebentar kami akan buka persembahan, Tuhan tolong supaya apa yang kami bawa menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan kami memberi dengan penuh sukacita karena Tuhan terlalu baik bagi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita kembali angkat pujian Tuhan Yesus tidak berubah. ada di penghujung kebaktian malam hari ini. Kita mau akhiri kebaktian kita. Kita mau angkat pujian. Makasih ya Yesus. Bapakku
Inilah yang menjadi keyakinan kami Tuhan, bahwa kami punya Allah yang sanggup Tuhan mengadakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Apapun yang kami sedang takutkan saat-saat ini, apapun yang sedang kami khawatirkan saat-saat ini Tuhan. Tetapi Engkau Allah yang tahu Tuhan, Engkau Allah yang mengerti Tuhan. Biarlah kami tetap selalu percaya kepadamu Tuhan. Kami tidak menggunakan hikmat akal budi kami yang terkadang membuat kami kecewa, yang terkadang membuat kami semakin terpuruk. Tetapi kami punya Allah yang begitu dahsyat. Dengan hikmat Allah kami akan tetap percaya kehidupan kami sepenuhnya dalam campur tangan-Mu dan semuanya pasti baik Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih buat malam hari ini, buat ibadah yang diberkati oleh Engkau dari pujian, dari firman-Mu yang kembali lagi mengingatkan kami bahwa dalam kehidupan ini kami diperhadapkan. Mana yang harus kami pilih langkah Tuhan, apakah kami mengikuti hikmat manusia atau kami mengikuti hikmat Allah. Tetapi biarlah malam hari ini Tuhan, mulai malam hari ini kami akan selalu berjalan sesuai dengan hikmat-Mu Tuhan, sesuai dengan kebenaran-Mu Tuhan. Kami rindu selama kami masih hidup, kami selalu menghasilkan buah-buah yang baik yang bisa dirasakan banyak orang. Dari perkataan kami, dari tingkah laku kami, dari perbuatan kami, banyak orang diberkati, banyak orang bisa melihat bahwa kami anak-Mu Tuhan yang melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa di malam hari ini buat setiap orang yang melayani, baik itu tim PAW, WL Singer, tamburin pemusik, bahkan tim multimedia LCD, kameramen, soundman, penerima tamu kolektan, bahkan setiap orang yang terlibat di belakang layar Tuhan, dalam kebersihan, dalam keamanan. Biarlah Kau balaskan yang terbaik selalu. Berkati mereka masing-masing Tuhan. Mereka telah memberi yang terbaik untuk Engkau, dan biarlah bagian-Mu Tuhan juga memberi yang terbaik selalu dalam kehidupan mereka. Pakai kehidupan mereka selalu untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Hamba-Mu juga berdoa buat seluruh jemaat yang hadir di malam hari ini, yang mereka membawa ucapan syukur, ketaatan hanya kepadamu Tuhan. Biarlah Kau juga perhitungkan yang terbaik. Bagi jemaat-jemaat yang hadir, berkati satu persatu, tidak ada yang terlewatkan. Dari anak-anak kecil, remaja, pemuda, bahkan orang umum, yang dewasa, bahkan lansia sekalipun. Biarlah Kau berkati masing-masing satu persatu, tidak ada yang terlewatkan. Setiap jemaat yang dalam pergumulan sakit penyakit, dalam permasalahan kehidupan, biarlah Engkau berkati, beri yang terbaik. Jalan keluar, kesembuhan, semuanya yang terbaik diterima oleh seluruh jemaat tempat ini Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa buat jemaat-jemaat yang tidak hadir. Entah apapun alasan mereka Tuhan. Baik mereka dalam kesibukan mereka, dalam sakit penyakit kelemahan tubuh, dalam kemalasan ataupun dalam kekecewaan, sakit hati yang dialami. Hanya Engkau yang sanggup untuk memulihkan Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan untuk memulihkan keadaan mereka. Dan biarlah di lain waktu Tuhan, Engkau lembutkan hati mereka Tuhan, sehingga mereka pun mau melangkahkan diri. Dan bersama kami beribadah, bersekutu, memuji, memuliakan, bahkan belajar tentang kebenaran dan mengerti tentang kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa tidak lupa Tuhan, buat tetangga area lingkungan kami Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan, kami telah menerima yang terbaik daripada-Mu. Tetangga yang baik, bahkan suasana yang aman, bahkan kami bisa beribadah dengan suasana yang aman, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan berkati tetangga-tetangga kami Tuhan satu persatu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar lagi pun kami akan pulang ke rumah kami masing-masing meninggalkan tempat ini. Tetapi sebelumnya Tuhan, biarlah kami terima setiap berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan mari kita angkat tangan kita dan terima berkat dari Allah Bapa. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, dan pada akhirnya pulanglah
Dan bawalah setiap berkat-berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan bersama Sang Roh Kudus yang selalu menyertai kita, yang selalu memberi kita kekuatan, kesanggupan, pembelaan. Bahkan setiap pekerjaan tangan kita selalu dibuatnya berhasil di hadapan Tuhan. Dan penyertaan yang selalu sempurna, yang selalu menyertai setiap kita semua, hari ini, saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Dan terimalah setiap berkat-berkat ini dengan penuh rasa ucapan syukur. Dan hamba-Mu tutup ibadah di malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa